Sementara Edith menantikan malam tanpa pemukulan, diskusi panas terjadi di kantor Duk Ludwig. Kon Sinclair akhir-akhir ini diam saja. Ya, seperti yang dikatakannya. Tapi itu hanya dugaan. Gagasan bahwa Edith mungkin pelakunya juga masih berupa dugaan. Selain itu, katanya ini terlalu terburu-buru. Dia tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang akan langsung melibatkan dirinya. Tapi sepertinya tidak ada orang lain yang menyentuh benang sulaman itu. Kita hanya belum menemukan pelakunya, Kak. Apakah kamu tiba-tiba menjadi bodoh karena ini menyangkut Lizzie? Killian bisa sedikit memahami perasaan Edith. Logika apapun tidak dapat meyakinkan Cliff. Sebaliknya, jika Edith pelakunya karena kita belum menemukan orang lain yang menyentuh benang sulaman itu, lalu mengapa Edith pelakunya? Padahal kita bahkan belum menemukannya mengoleskan racun. Cliff sepertinya telah dicuci otak. Lagi pula, menurutku ini bukan perbuatan Edith. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa masuk dan melakukan ini saat kamar Lizzie kosong. Dan kalau iya, kenapa harus benang sulaman itu? Mereka pasti telah meracuni sesuatu yang akan disentuh Lizzie. Dan jika itu adalah benang sulaman, mereka mungkin berpikir itu adalah ide yang bagus. Karena itu adalah sesuatu yang akan dia sentuh untuk waktu yang lama. Terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa Edith meracuni benang sulaman yang dia berikan sebagai hadiah, dan berasumsi bahwa dia mendapatkan racun dan mengoleskannya di bawah pengawasan ketat penjaga yang kita tempatkan di sekelilingnya. Apakah penjaga keluarga Ludwig tidak kompeten? Killian frustasi dengan saudaranya, tapi argumennya bukannya tanpa dasar. Duk Ludwig perlahan-lahan menghilangkan keyakinan yang menyelimuti pikirannya seperti cangkang keras. Killian ada benarnya. Sulit dipercaya bahwa Edith atau pelayannya bisa memberikan racun tanpa diketahui oleh penjaga kita. Pelayan itu, Sophia, bisa saja membawanya masuk. Aku sudah memeriksa barang bawaan pelayan itu setelah insiden Piper Sick, meski dia mungkin tidak menyadarinya. Akhirnya Cliff mundur. Dan Lizzie yang mendengarkan memihak Edith. Aku tidak berpikir Edith akan melakukan itu setelah semua rasa sakit yang dia alami. Dan selain itu, Killian ada di kamarku ketika dia memberikannya kepadaku. Tidak mungkin dia memberiku sesuatu yang begitu mengerikan di hadapannya. Melihat Lizzie yang bibirnya masih pucat, Cliff mengatupkan gigi gerahamnya. Wanita itu, Edith, curiga keluarga Sinclair menjebaknya dan mencoba menyakitimu. Tidak ada bukti, tapi menurutku ini layak untuk diselidiki. Mendengar itu, Lizzie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak ingin tenaga Duk terbuang sia-sia untukku. Dan untungnya aku pulih dengan baik. Lizzie, ini tentang hidupmu, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Cliff, aku sangat kesakitan. Tidak bisakah kita membiarkannya saja? Hati Cliff terasa sakit seperti terbelah dua saat air mata mengalir di mata biru Lizzie. Jika dia bisa, dia ingin menangkap Edith dan menyiksanya, memberinya racun yang menyakitkan secukupnya agar dia tidak mati. Namun, sebagian dari dirinya takut jika dia terus menggali, Lizzie akan terus menderita. Jika itu yang kamu inginkan, maka oke. Terima kasih, Cliff. Tapi berjanjilah padaku, jika aku menemukan bukti lain, kamu akan tetap bertahan sampai aku menemukan pelakunya. Lizzie mau tak mau berjanji untuk melakukan hal itu demi Cliff, yang terlihat tertekan karena tidak bisa segera menemukan pelakunya. Leila menghela napas saat membaca surat dari mata-mata yang dia tanam di rumah besar Ludwig. Nona Lizzie jatuh sakit karena racun di benang sulamannya yang diberikan kepadanya sebagai hadiah oleh Nona Edith. Dipercaya bahwa Nona Edith menggunakan metode kedua ketika upaya pertamanya untuk meracuni lukanya sendiri dengan memakan kue yang diberikan kepadanya oleh Nona Lizzie gagal. Duk sangat marah, begitu pula Tuan Cliff dan Tuan Killian. Ketika Leila selesai membaca surat itu, dia menyipitkan matanya dan bergumam. Lizzie, perempuan jalang itu, berumur panjang. Kenapa dia tidak langsung mati saja?
Segala upaya Edith untuk memanipulasi semua orang di sekitarnya agar membenci Lizzie tampaknya tidak membuahkan hasil. Aku pikir itu bagus bahwa dia mencoba menjebak Lizzie dengan meracuni pie persik yang dikirim Lizzie kepadanya. Tetapi ketika itu tidak berhasil, dia segera mencoba membalas. Itu merupakan Edith yang sangat jahat dalam dirinya. Saat itu Damien masuk ke kamar Layla. "Mengapa kamu memanggilku lagi hari ini?" Begitu dia membaca surat Hanson, Layla mengirim seorang pelayan untuk menjemputnya, dan dia menyerahkan surat itu kepadanya. Edith sudah berusaha sangat keras, tapi dia terus gagal. Yang ini hampir saja. Ya, itu agak bodoh. Tapi sayang sekali, karena ini adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan mereka berdua. Aku tahu. Lalu Layla mengangkat alisnya. "Atau apakah ini sesuatu yang kamu atur, saudaraku?" Tapi Damien menggelengkan kepalanya. "Bukan aku." Begitu. Tetapi... Hah? Damien mengetuk sudut surat terlipat di telapak tangannya dan berkata, "Aku tahu ibu kita membeli racun beberapa waktu lalu." "Apa? Yang benar? Aku tidak tahu dia menggunakannya untuk apa atau jenis racun apa itu. Tapi sepertinya dia ingin merahasiakannya. Jadi kamu juga tidak boleh membocorkannya." "Oke, aku juga tidak ingin membuat ibuku marah. Tapi kenapa dia merahasiakannya?" "Aku tidak tahu, dan aku tidak yakin apakah dia dalang di balik ini atau tidak. Karena ada banyak orang yang ingin dia bunuh." Damien dan Layla terkekeh pelan, meski tidak ada yang perlu ditertawakan. Bagi mereka, kehidupan orang-orang yang tidak mereka pedulikan adalah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, Edith kehilangan posisi di rumah Ludwig. Dia kan tidak pernah mempunyai kedudukan apapun sejak awal. Kehilangan sepenuhnya adalah masalah yang berbeda. Sekarang lebih sulit, tapi ketika dia benar-benar didiskreditkan, kita bisa menyerang Lizzie sendiri dan tetap menyalahkannya. Bahkan, Duk Ludwig akan percaya itu adalah Edith. Layla mengangguk gembira, memikirkan Lizzie dan Edith. Ya, Edith sedang menggali kuburnya sendiri. Jadi kurasa aku tidak perlu khawatir. Sedangkan Lizzie, wanita jalang itu tidak mungkin seberuntung itu selamanya. Sinclair bersaudara kembali berkumpul untuk menghadapi hari ketika mereka akan menggunakan Edith untuk menyingkirkan Lizzie. Segera setelah kejadian itu, aku berharap Cliff atau Duke akan memanggilku. Tapi karena apa yang dikatakan Killian, aku hanya ditempatkan dalam masa percobaan dan tidak diseret untuk menghadapi pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya aku penasaran siapa dalang di balik ini, atau siapa yang bertanggung jawab? Siapa sih yang meracuni benang sulaman? Dan mengapa benang sulaman itu? Apakah itu karena Lizzie suka menyulam? Atau karena mereka tahu aku memberinya benang itu? Aku meyakinkan Killian bahwa aku mencurigai Count Sinclair, tapi sebenarnya aku tidak tahu. Dalam cerita aslinya, Edith tentu saja adalah pelakunya, tapi kali ini aku tidak melakukannya. Tindakanku sangat di luar karakter sehingga aliran kuat dunia ini mencoba menjadikanku penjahat. Bahkan jika itu berarti meminta karakter lain melakukannya. Dan jika kamu menelusuri kembali dari sana, ya itu tidak mungkin kan Lizzie atau pelayannya. Sehingga yang tersisa hanyalah Count Sinclair. Itu cukup berbeda dari cerita aslinya. Count Sinclair tidak banyak muncul di volume keempat tempat Edith berada. Aku memikirkan hal itu dan menggelengkan kepala. Tidak, masih belum ada bukti bahwa Count Sinclair yang melakukannya. Dan jika ada tersangka lain, semua ini bisa berlanjut hingga aku dijebak. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menunggu di kamarku sampai seseorang memberitahuku kesimpulannya. Satu-satunya hal yang baik adalah aku tidak lagi harus menderita karena tirani Sophia. Karena Anna adalah pelayan yang berpangkat lebih tinggi dari Sophia. Dia harus menjalankan tugas seperti mengambil makanan dan menyiapkan air mandi. Dengan kata lain, aku tidak pernah ditinggal sendirian bersamanya. "Sophia, aku ingin kamu mencicipinya dulu." "Ya?"
Kamu sudah mencicipi semua makananku sejak kejadian pie persik itu. Apa masalahnya? Oh, itu tadi. Aku tidak bisa memakan makanan yang dibawakan Sophia untukku secara membabi buta. Jadi aku sengaja menyuruhnya mencicipinya terlebih dahulu. Dan setelah selesai, aku memakannya dengan lahap. Jika dia bisa menembakkan laser dengan matanya, dia akan membakarku sampai mati lagi dan lagi. Hasilnya, tubuhku yang lemah akibat kelaparan berangsur-angsur membaik dan rasa pusingku perlahan menghilang. Seseorang datang ke kamarku, membisikkan sesuatu di telinga Anna. Lalu pergi dan Anna memberitahuku detailnya. Beberapa keadaan mencurigakan telah dikemukakan, tapi Nona Lizzie mengatakan dia tidak ingin mempermasalahkannya. Dia akan membiarkannya lagi. Ya, itu sangat aneh. Saat dia membiarkan kejadian pie persik, yang terpikir olehku hanyalah berterima kasih padanya. Tapi menurutku agak aneh dia terus berpura-pura bahwa kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Untuk menyelamatkanku, tidak, menurutku tidak begitu. Sementara itu, aku telah mendengar dari kalian bahwa bahkan Cliff dan Duke mengakui bahwa tidak masuk akal jika aku mencoba meracuni Lizzie segera setelah insiden pie persik. Jadi dalam hal ini, aku sedikit keluar dari daftar tersangka. Jadi, Duke hanya tidak ingin ada insiden yang terjadi di dalam rumah ini. Itu bisa dimengerti. Lizzie masih menjadi tamu di sini, bukan anggota keluarga. Keluarga Sinclair belum bisa dihilangkan. Jadi, mungkin alur ceritanya membuat Lizzie membiarkan masalah ini. Tapi, itu tidak menjelaskan sikap Cliff. Demi keselamatan Lizzie, Cliff akan melakukan apapun, bahkan atas permintaannya. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja karena insiden yang secara langsung mengancam nyawa Lizzie. Jika itu masalahnya, apakah masuk akal untuk melawan alur cerita aslinya? Aku menggelengkan kepalaku memikirkan hal itu. Terlalu hampa, terlalu melelahkan, dan tidak menjelaskan suara dalam mimpiku yang menjelaskan aturan mainnya kepadaku. Seseorang sedang bermain-main denganku, tapi aku harus melalui beberapa level agar aku bisa ikut campur tangan dan mengubah ceritanya. Itulah yang kudapat dari suara dalam mimpiku. Tinjuku mengepal. Aku memikirkannya beberapa kali, membuat asumsi yang berbeda, tapi sepertinya itulah satu-satunya alasan mengapa level itu ada. Masalahnya sama seperti level 1. Aku tidak tahu apa syarat pengecualian untuk level 2 dan 3. Ini sangat jahat, dan kamu senang melihatku berjuang, bukan? Saat aku tenggelam dalam pikiranku, Anna yang telah dikunjungi oleh seseorang lagi mendekatiku. Masa percobaanmu telah dicabut, Nona, dan kamu boleh berangkat ke kantor Tuan Phils besok pagi. Terima kasih, Anna.